caranya kita membimbing rekan-rekan mahasiswa untuk tidak hanya sekedar menulis, tapi juga bagaimana sampai itu publish, gitu ya. Jadi tujuan utama dari pertemuan webinar ini memang sebenarnya adalah untuk sebenarnya membekali agar teman-teman mahasiswa ini dapat menulis artikel, lalu kemudian menerbitkan karyanya di salah satu portal jurnal nasional yang banyak tersebar secara online, gitu Pak ya. Pak Budi mungkin atau siapa bisa membantu saya untuk menampilkan slide. Baik, Nah, jadi sebentar. Saya yang share ya Pak ya. boleh siap. Ya. Jadi pada tahap awal ketika kita mendiskusikan sebuah karya ini, gitu ya, di sini saya sepertinya perlu memberikan sedikit pengantar kepada rekan-rekan terkait kenapa sih teman-teman mahasiswa ini perlu nulis, manfaatnya itu apa sih untuk mereka, kemudian sifat-sifat dari karyanya itu seperti apa sih. Nah, nanti akan kita bahas secara umum hal tersebut. Nanti Pak Yanu bagiannya ada sendiri, kemudian Pak Todo juga. Nah, kebetulan saya diminta oleh Pak Todo untuk sedikit membahas terkait masalah urgensi dan signifikansi dari penulisan sebuah karya tulis ilmiah sampai pada publish, gitu ya. Nah, memang boleh next, Pak. Karya ilmiah ini memang manfaatnya sebenarnya bukan pada produk tulisan, teman-teman. Jadi contohnya begini, kebanyakan itu kan karya ilmiah mahasiswa itu dikerjakan di seminar proposal kan, kemudian sampai pada tahap diujikan di depan dewan penguji, gitu ya. Nah, kebanyakan dari produk tulisan itu mangkrak di perpustakaan, di rak buku, gitu ya, sehingga tidak betul tadi kata Pak Budi, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang produk tulisan kita tersebut. Jadi sederhananya alasannya kenapa mahasiswa itu diminta untuk menjadikan sebuah karya ilmiah skripsi, gitu ya, untuk dipublish, itu agar pembaca dimanapun dan kapanpun dapat mengakses hasil karya tulisan kita tersebut. Sebagai apa? Ya tentunya sebagai referensi, sebagai rujukan ketika orang lain akan menulis dengan topik yang sejenis seperti itu ya. Nah, tentunya selain syarat kelulusan di berbagai perguruan tinggi, sebagai contoh di kampus kami, sebagai syarat kelulusan sidang skripsi adalah mahasiswa harus bisa menerbitkan jurnal atau artikel tersebut pada jurnal yang ada, gitu ya, secara online. Nah, di sini mungkin kebanyakan dari teman-teman mahasiswa menganggap bahwasanya wah, skripsi aja sudah berat, ini menjadi beban, gitu ya, barangkali ya, ditambah lagi dengan karya tulis ilmiah, gitu. Nah, sebenarnya kalau memang kita tahu bahwasanya karya tulis ilmiah itu simpler, gitu ya, easier dibandingkan skripsi, akhirnya menjadi terbiasa. Di dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, gitu ya, karya ilmiah seperti paper, artikel ini, nanti saya akan membahas tentang signifikansinya bagi seorang mahasiswa strata 1, gini ya. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang signifikansi dari sebuah karya ilmiah itu, izinkan saya dulu mendeskripsikan tentang apa itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah di sini kalau kita lihat bahwasanya sebagai suatu tulisan di mana tulisan ini berisi tentang kajian masalah yang kita coba angkat dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Tentunya di dalamnya kita harus berpikir secara objektif, kemudian kita menggunakan metode atau pendekatan sampai pada bagaimana kita menerapkan atau mengaplikasikan temuan-temuan tersebut, gitu ya. Dan di sini mungkin bisa next slide, Pak. Nah, di sini teman-teman kita ketahui bahwasannya karya ilmiah ini sebenarnya dapat kita praktekkan dalam mencermati dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kalau kita tahu bahwasannya manfaat karya ilmiah itu sangat baik sekali, gitu ya, buat kita, gitu ya. Pertama, manfaat yang pertama itu kita lihat dari segi aspek psikologinya, teman-teman. Kalau tadi di awal saya sampaikan bahwasanya manfaat karya ilmiah itu sebenarnya bukan pada produk tulisan. Jadi manfaat karya ilmiah itu ketika kita nulis itu pada aspek kognitif. Maksudnya bagaimana? Gini, kita sebagai mahasiswa ketika diminta untuk menulis, itu sebenarnya kita sedang mendisiplinkan diri kita untuk tertib.
ya, mendisiplinkan diri kita untuk bisa berpikir secara akademis, secara sistematis. Simpelnya begini, ketika kita mengerjakan karya ilmiah itu kita berpaku pada mungkin bisa next. Ketika kita mengerjakan karya ilmiah, nah di sini proses dalam penulisan baik itu skripsi ataupun paper artikel itu kita semua berangkat dari masalah. Rumusan masalahnya kita coba urai, kemudian dari masalah itu kita coba ajukan hipotesa, kemudian kita ujikan, dan kemudian kita lihat dari hasil tersebut kita simpulkan. Ilustrasinya begini teman-teman. Misalnya rekan-rekan ini punya bengkel, misalnya orang tuanya punya bengkel. Nah, kemudian bengkelnya ini katakanlah sepi gitu ya, sepi pengunjung. Nah, berarti kan kita urai masalahnya. Permasalahannya adalah bengkelnya sepi, contohnya demikian. Kemudian kita ajukan hipotesanya, bengkelnya sepi, kemudian ajuan hipotesa yang pertama, kurangnya pelayanan, harga spare part-nya mahal, atau kurang promosi, atau misalnya lagi tempatnya kurang strategis. Nah, ketika kita tanya itu di dalam kelas, mahasiswa mungkin bisa bilang, iya Pak, karena tempatnya kurang strategis. Pak, ini kurang promosi. Seperti itu. Nah, bisa jadi benar, hipotesa seperti itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menulis, kita diminta untuk mengurai. Kita diminta untuk berpikir secara logis. Ketika kita ajukan, kemudian kita uji. Apakah benar lokasi yang tidak strategis ini menyebabkan atau berpengaruh kepada minimnya pengunjung. Apakah benar misalnya spare part yang mahal itu menyebabkan pelanggan enggan datang. Nah, pengajuan hipotesis ini tentunya kita sebar. Misalnya berupa apa? Berupa angket, berupa kuesioner, berupa interview kepada responden, kepada pelanggan kita yang datang. Nanti sampai pada saat itu kita temukan jawaban-jawaban yang signifikan. Ternyata yang sangat berpengaruh adalah variabel A, variabel B, variabel C, seperti itu. Nah, dari situ baru kita bisa menyimpulkan, oh ternyata usaha bengkel orang tua saya sepi itu karena lantaran ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan apa? Implikasinya apa? Kemudian kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, jadi teman-teman, artinya apa? Ketika teman-teman menulis skripsi diminta oleh dosen gitu ya, kemudian sebagai syarat administratif untuk ujian sidang gitu ya. Jadi menulis itu sebenarnya adalah bagian dari mendisiplinkan diri, bagaimana kita bisa melihat persoalan, kemudian bagaimana kita mencermati persoalan yang ada di lingkungan di sekitar kita, kemudian kita urai, kita analisa, dan pada akhirnya kita bisa menemukan jawaban-jawaban kepada itu. Dan seyogianya itu tidak hanya berhenti pada di situ, tapi kita mempublish atau menyebarluaskan informasi tersebut. Barangkali kendala tersebut juga dialami oleh rekan-rekan yang lain di luar sana. Dan itu bisa menjadi cerminan atau acuan terhadap permasalahan yang sama dengan jawaban atau dengan solusi yang sejenis. Nah, seperti itu makanya fungsinya mempublikasikan sebuah tulisan itu adalah sebagai rujukan bagi researcher atau bagi peneliti yang lain akan melakukan kajian yang sejenis. Nah, boleh next, Pak Budi. Nah, kemudian teman-teman, manfaat yang kedua ternyata ini yang juga sangat penting ya, sebagai bukti kompetensi bahwasanya teman-teman ini ketika menulis, tulisan teman-teman ini menjadi rekam jejak. Tulisan teman-teman ini menjadi katakanlah sebuah track record, ya, menjadi sebuah pegangan atau acuan bahwasanya kalian memiliki kualifikasi. Jadi ini bisa menjadi portofolio teman-teman. Apa itu portofolio? Jadi berisi kumpulan karya yang teman-teman miliki untuk dapat teman-teman tunjukkan, ya, bahwasanya kalian terampil pada bidang A, kalian memiliki kualifikasi pada bidang B, ya. Selain itu kalian bisa menonjolkan atau membuktikan kepada khalayak bahwasanya kalian capable pada bidang-bidang tertentu. Nah, gambaran portofolio ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri buat teman-teman. Ketika teman-teman misalnya untuk apply beasiswa, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi portofolio ini sangat bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman ingin mengupgrade kemampuan teman-teman pada bidang tertentu. Jadi
semacam nilai jual ketika ingin magang di suatu perusahaan, ketika ingin apply beasiswa dan lain sebagainya. Karena sebagai contoh, ketika saya apply beasiswa, beasiswa S1 untuk mendapatkan beasiswa S2, itu persaingannya sangat sengit, ya, di mana terdiri dari berbagai macam mahasiswa dari berbagai macam universitas. Kemudian ketika apply beasiswa itu, yang pertama ditanyakan adalah tentang portofolio. Anda memiliki kemampuan apa dalam segi negosiasi, Anda memiliki kemampuan apa dalam segi misalnya berkomunikasi. Nah, kemampuan-kemampuan itu harus dibuktikan dalam bentuk sebuah gambaran tentang diri kalian. Nah, kepribadian tentang diri kalian itu tercermin dalam sebuah portofolio yang itu nanti bisa menjadi branding image buat teman-teman. Nah, maka dari itu rekam jejak di dunia digital itu sangat mudah diakses. Misalnya teman-teman bisa dengan bilang, oh ya, tahun lalu ketika saya kuliah di Undira, saya menulis terkait tentang permasalahan ini. Permasalahan ini bisa diselesaikan karena atas dasar saya bekerja sama dengan tim misalnya. Dan itu telah saya publish dan itu bisa dinikmati atau dibaca oleh banyak orang karena itu terpublish pada jurnal tertentu misalnya seperti itu. Nah, jadi memang kompetensi kita itu memang selayaknya harus disebarluaskan ketika teman-teman ingin apply atau ingin misalnya memiliki goal tertentu dalam kehidupan teman-teman. Nah, selain urgensi, selain apa signifikansi sebagai kompetensi dan portofolio teman-teman, ada satu lagi yang mungkin next. Ada satu lagi signifikansi yang bisa membuat teman-teman menjadi terampil ketika teman-teman terbiasa menulis, gitu ya. Nah, ini tadi ya, portofolio itu menjadi rekam jejak buat teman-teman ketika teman-teman ingin mendapatkan goal tertentu, ya. Next. Nah, signifikansi yang ketiga adalah tentunya ini bisa meningkatkan kemampuan kerjasama dan menjelaskan secara sederhana tentang uraian-uraian permasalahan yang kalian coba untuk ungkap dan kemudian describe atau dijelaskan kepada halayak ramai. Jadi mahasiswa ketika mengerjakan skripsi tentunya mendapatkan dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing ini sangat membantu teman-teman ketika menyelesaikan paper atau artikel. Dan ini akan membangun jejaring kalian terbiasa bekerja sama dengan orang banyak. Artinya gini, dosen pembimbing akan mengarahkan bagaimana cara menulis yang baik dari segi konten maupun dari segi tata bahasa, gitu ya. Nah, kemudian sampai pada dosen pembimbing akan mengarahkan kepada teman-teman untuk membidik jurnal mana yang akan dituju, portal jurnal mana yang akan kita publish artikel kita, seperti itu. Nah, dalam proses penyelesaian submisi paper jurnal ini, tentunya ini akan membangun sikap saling bekerja sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai dari teman-teman registrasi pada jurnal tersebut, teman-teman melakukan korespondensi, teman-teman mendapatkan revisi, gitu ya. Kemudian revisi dari reviewer, kemudian teman-teman ajukan kembali ke dosen, kemudian kalian mendapatkan katakanlah masukan-masukan, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali buat teman-teman untuk bisa memberikan kekuatan pada diri teman-teman. Jadi endurance teman-teman terhadap permasalahan itu jauh lebih baik jika teman-teman mampu menulis dan menjadikan karya tersebut habis di salah satu jurnal. Karena memang kita ketahui banyak sekali jurnal-jurnal yang secara nasional sudah terakreditasi, gitu ya, dari Sinta 1 sampai ke Sinta 5 atau 6. Nah, semakin baik akreditasi tersebut akan semakin ketat dan akan semakin membuat kalian terampil dalam mengasah kemampuan berpikir teman-teman. Nah, ketika teman-teman mampu mengurai permasalahan dalam tulisan tersebut, teman-teman itu bisa lebih secara sederhana menyampaikan hal-hal yang teman-teman lihat itu menjadi suatu persoalan. Artinya, ketika misalnya begini, skripsi dan paper itu ada dua hal yang memang sebenarnya berbeda. Kalau misalnya skripsi itu bisa sampai puluhan
misalnya 80 sampai 100 halaman. Kalau paper itu sebenarnya lebih singkat, teman-teman. Jadi hanya 10 sampai 12 atau mungkin di jurnal tertentu hanya sampai 15 lembar. Dan di sini teman-teman diminta untuk bagaimana mensimplify sebuah tulisan untuk bisa berpikir lebih sederhana. Meskipun kita ketahui bahwasanya apapun rumput ilmunya, teman-teman itu ketika menulis itu memiliki guideline sebagai penulis itu hampir sama. Mau bidang ilmunya komputer, engineering, ya, bahasa, dan lain sebagainya, pasti teman-teman akan diarahkan pada suatu kerangka berpikir yang seragam. Mulai dari introduksi, kemudian metodenya seperti apa, kemudian pendekatannya untuk menjawab permasalahan itu, theoretical framework-nya bagaimana, kemudian sampai pada kesimpulan, signifikansi, dan itu suatu hal yang umum yang bisa teman-teman lihat dalam teman-teman menyusun, ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari bahasan ini, signifikansi dari teman-teman mampu menulis sebuah paper kemudian bisa teman-teman sampai publish, itu banyak sekali manfaatnya. Selain itu bisa jejaring secara nasional, selain itu bisa meningkatkan kompetensi cara teman-teman berpikir secara tertib, secara akademis, secara sistematis. Jadi melihat permasalahan-permasalahan itu teman-teman ya sudah kerjakan, selesaikan seperti halnya teman-teman menulis. Oh, ada masalah seperti ini. Oh, berarti permasalahan ini nggak bisa hanya langsung kita selesaikan seperti ini. Kita uji dulu, kita ajukan. Setelah itu kita ujikan. Nah, setelah itu bergerak simpulkan, baru kita bisa mendapatkan solusinya. Nah, jadi silakan teman-teman mulai dari sekarang belajar berpikir secara sistematis, secara tertib, secara akademis. Mulai dari apa? Mulai dari menulis. Menulisnya harus ilmiah, Pak? Saya rasa enggak juga. Karena komponen dalam menulis itu sebenarnya ada 3. Pengenalan, introduksi, body, closing. Udah itu. Nanti di dalamnya misalnya introduksi dibagi lagi, Pak. Ada method, ada theoretical review. Ya, silakan. Tapi intinya dari 3, baik berbicara maupun menulis itu sebenarnya ada 3. Yaitu kalian introduksi, kemudian kalian sampaikan apa maksud dari inti yang ingin disampaikan, yaitu kita sebutnya body, ya, konten, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sosial ketika kita melihat suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang di awal tadi saya ilustrasikan, kayak misalnya punya usaha bengkel, orang tua sepi. Kalian sebagai mahasiswa tentu bisa membantu. Oh, orang tua saya punya usaha bengkel sepi. Kenapa ya? Nah, kalian berpengalaman dari cara berpikir yang secara akademis tadi. Terapkan, silakan seperti itu. Wah, ini teman saya lagi galau nih, Pak. Kenapa? Dia nggak dapat beasiswa, Pak. Kemarin mau coba apply beasiswa. Nah, coba kalian terapkan cara berpikir secara akademis. Nah, jadi kembali lagi bahwasanya menulis jurnal itu bagi mahasiswa itu sangat mudah, sangat sederhana, dan pasti doable, ya, pasti bisa dikerjakan. Kenapa? Pertama, bebannya tidak dilakukan sendiri, bisa secara tim, ya, penulis 1, penulis 2, penulis 3. Kemudian kita sering sharing, diskusi, kemudian kita mendapatkan masukan dari katakanlah dosen pembimbing seperti itu, ya. Jadi menulis jurnal itu meningkatkan kemampuan kita sebagai mahasiswa untuk bisa menjelaskan duduk permasalahan secara sederhana, tapi make sense, gitu ya. Jadi itulah pentingnya teman-teman diminta untuk menulis skripsi dan juga luarannya adalah berupa publikasi. Ya, jadi skripsi atau karya ilmiah itu bukan produknya. Kalau produknya sudah terlalu banyak, skripsi bisa saja hilang. Skripsi setelah selesai kuliah bisa saja rusak, dimakan hayat misalnya, atau basah. Tapi kalau teman-teman publish dan itu tersebar di mana-mana, secara kompetensi teman-teman diakui, gitu ya, menjadi rujukan. Gitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa terbiasa berpikir secara sistematis dan logis. Gitu. Dan permasalahan yang kalian jawab itu sangat padat
dan sangat jelas melalui tulisan-tulisan seperti itu. Itu Mohon maaf closing, Pak, ya. Ini untuk waktunya Ya, sebentar itu lagi. closing statement dari saya Oh bahwasanya ya, tetap menulis, ya, pokoknya publish or perish, gitu ya, nulis, kalau enggak ya enggak sama sekali. Gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah menulis itu menjadi simbol, menjadi lambang identitas kita, bahwa jati diri kita, bahwasanya kita eksis, bahwasanya kita ada. Ya, kalau sekarang hanya baru menulis caption, hanya menulis status, mulai beralih menulis sedikit akademis, gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Bayu. Jadi seperti yang teman-teman tadi dengarkan, memang kalau untuk penulisan ilmiah ya, sebelum kita publish, itu tentunya ya kalau itu sudah pasti manfaatnya banyak ya. Tapi nggak cuma sampai situ aja. Kalau kita mau publikasi itu nanti tambah lagi tuh ya kemampuan-kemampuannya. Jadi ya untuk korespondensinya juga harus ini ya banyak banyak mengeluarkan energi yang memang nanti akan melatih kita untuk bekerja sama dengan orang lain, berpikir lebih logis gitu ya. Baik, untuk pembicara kedua, saya persilahkan untuk Bapak Januarius, waktu dan tempat kami persilahkan, waktunya 20 menit, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wahyu Budi. Terima kasih Bu Ari, Purwanti, Pak Todo, dan Bu Irma, dan para mahasiswa dan para peserta, para dosen sekalian. Terima kasih Pak Bayu atas pembukaannya. Saya mau share screen langsung Pak ya. Baik, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ya. Topik saya seperti yang sudah diterapkan oleh Pak Bayu, Pak Todo, ya Pak Todo Sibuya. Saya di sini mencoba mengungkapkan bagaimana mengubah skripsi menjadi artikel jurnal. Mungkin ini sudah sangat terbiasa bagi yang lain ya. Tetapi meskipun begitu, saya kira apapun yang menjadi kendala itu pasti ada terus gitu. Jadi karena pastinya kalau meskipun kita sudah tahu, kadang-kadang kalau nggak diterapkan terus kemudian pasti lupa gitu ya, apalagi mahasiswa yang mungkin belum pernah gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi seperti yang dikatakan Pak Bayu tadi sebelumnya, kenapa kita di sini, kenapa kita di sini menerbitkan paper atau artikel ya. Sebenarnya artikel ya namanya, bukan paper. Kalau paper kan kertas saja. Suatu artikel ke jurnal akademik itu tujuannya agar ya paling enggak kita mempunyai curriculum vitae atau resume ya, kalau dalam Amerika, bahasa Inggris Amerika itu resume itu jelas kita punya penerbitan gitu, karena sebagai seorang academicians paling enggak kalau enggak ada penerbitan dianggap bukan academicians gitu. Di sini yang alasan utamanya adalah untuk agar jurnal kita atau artikel ya di jurnal itu bisa mengglobal ya, seperti kata Pak Bayu tadi. Terus kemudian tidak hanya memiliki nilai bagus, karena nilai bagus itu belum tentu bisa mengglobal, tetapi bisa dikenal oleh orang lain. Tidak perlu sempurna karena tidak ada yang sempurna, tapi paling enggak bisa diketahui bahwa oh ini artikel saya begitu ya, atau artikel kami gitu. Nah, dan penemuan-penemuan yang baru atau yang beda dengan sebelumnya itu bisa membuat kita percaya diri bahwa
ternyata masing-masing dari kita itu mempunyai inovasi. Nah, dan kemudian itu juga bisa mengimprove atau meningkatkan daya kreativitas saya untuk yang berikutnya lagi. Dan terakhir itu yang jelas kita meninggalkan sesuatu yang baik ya sebelum kita pergi ke lain planet gitu. Ya, karena kita tahu bahwa kita hidup di tempat yang kecil, kemudian di dunia yang luas, maka saya kira penerbitan melalui jurnal itu sangat kerasa manfaatnya, terutama bagi akademisi. Ya, oke, kita mulai aja. Untuk pertama yang perlu diketahui itu adalah kita harus memendekkan skripsi kita. Ya, di sini saya ambil 3 langkah. Ya, 3 langkah. Pertama adalah kita harus memilih masalah dalam beberapa bagian, kemudian membuat parafrase, ya karena kalimat-kalimat yang lama itu jelas kemungkinan kalau sudah umum dipakai itu pastinya nanti kena plagiarisme gitu ya. Jadi parafrase, terus kemudian yang terakhir itu apa yang sudah dipilih ya dari tahap pertama tadi itu kemudian disoroti poin-poin yang penting. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu apa? Nah, mungkin dari situ saya bisa mengubah judul yang tadinya judulnya A mungkin jadi AB atau AAB gitu. Ya, jadi pertama yang jelas kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Kalau kita sudah tahu masalahnya, kemudian kita sudah bisa mengetahui poin penting mana yang harus dihapus atau yang harus tetap diteruskan, nah baru kita jalan ke masalah itu. Kemudian yang berikutnya di sini adalah kita bisa memformat ulang pendahuluan, ya pendahuluan. Jadi semua artikel memang pasti diawali dengan abstrak. Karena abstrak itu isinya apa? Seperti deskripsi juga. Ya, abstrak itu terdiri dari sebenarnya apa yang Anda cari, terus kemudian metodenya bagaimana, terus kemudian hasilnya bagaimana, kemudian terakhirnya kesimpulannya bagaimana. Nah, itu disingkat dalam 100 sampai 300 kata. Kalau 100 kata itu yang jurnal-jurnal yang mungkin ya tidak terakreditasi ya atau terakreditasi tapi masih Sinta 5 begitu. Itu masih bisa. Tapi kalau yang di luar itu sudah minta 250 sampai 300 kata. Ya. Nah, kemudian bagian kedua itu kita harus mengetahui tujuannya apa, metodenya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, itu yang elemen-elemen tersebut yang harus kita masukkan ke dalam abstrak, ya. Nah, makanya kita harus menggunakan pendahuluan, ya, pendahuluan dan pembahasan itu dijadikan satu, gitu. Jadi awalnya kita mau ngapain nih? Oh, ternyata sebenarnya kita mau mencari ini. Nah, makanya pembahasannya bagaimana. Nah, jadi mau nyari apa, hasilnya apa, nah itu yang utama yang dimasukkan ke dalam abstrak, ya, awal dan akhir. Nah, kemudian yang terakhir itu kita bisa menulis ulang dan kita menonjolkan sebenarnya yang mau kita gali, yang mau kita temukan, yang mau kita berikan, ya hasil risetnya itu apa, gitu ya. Terus kemudian kita modifikasi pendahuluan, ya, karena jelas kemungkinan kebanyakan skripsi itu memiliki lebih dari satu pertanyaan, ya. Mungkin kalau yang
terakhir-terakhir ini kebanyakan sudah dikerucutkan, para pembimbing sudah bilang satu aja, ya satu aja permasalahannya sehingga mudah nanti untuk pengerjaannya. Tapi kebanyakan itu lebih dari satu. Nah, maka untuk membuatnya menjadi sebuah artikel itu lebih baik dikerucutkan menjadi satu pertanyaan. Jadi pertanyaan yang lain bisa jadi artikel baru lagi, gitu ya. Nah, fokusnya adalah satu masalah untuk satu artikel. Dan kita harus mencermati bahwa paling enggak ada beberapa artikel yang digunakan sebagai pembanding, ya, digunakan sebagai pembanding untuk apakah artikel kita itu sama dengan artikel mereka. Kalau misalnya ada kemiripan, nah bedanya di mana gitu. Itu yang dicari karena yang diterima oleh jurnal itu adalah novelty-nya. Ya, pertama-tama itu adalah novelty-nya, kebaruannya. Ya. Kemudian di sini kita harus memanfaatkan metode penelitian. Ya. Jadi metode itu harus dituliskan secara ringkas, tidak seperti deskripsi. Ya, jadi definisi-definisinya itu tidak usah ada lagi di metodenya. Kan cuma satu cara, ya, caranya ini, ya itu aja gitu. Jadi nggak usah definisi yang lain. Definisi-definisi itu masuk ke dalam literature review, ya, dan juga di pendahuluan, ya. Kemudian kita harus mengarangnya, ya, membuat karangan atau mengcopy paste-nya dengan jelas, ya, tapi tidak perlu subbagiannya gitu. Jadi langsung jadikan satu berapa paragraf begitu. Subbagiannya tidak usah dimasukkan lagi. Gitu ya. Lalu seperti yang dikatakan sebelumnya, ada paper-paper lain sebagai gambaran. Dan lebih baik dalam artikel ini itu ditampilkan suatu diagram alir atau ilustrasi. Ya, websitenya ada itu untuk pembuatan diagram alir dengan mudah. Ya, agar karena begini kan, kalau deskripsi itu kan panjang banyak. Nah, kalau di artikel itu kan sedikit. Nah, jadi diagram alir ini bisa membantu kita untuk mengetahui kita mau kemana gitu dengan mudah. Jadi penjelasan paragrafnya setelah diagram alir itu sudah bisa menggambarkan, oh ternyata penulis ini mau berbicara tentang A dengan jalan B, nah begitu loh. Dan nanti diharapkan ketemunya C, gitu ya. Jadi orang kan mudah mencerna sesuatu biasanya melalui visual, ya, melalui apa yang dia lihat gitu dengan mudah. Oke, jadi apa yang menarik, ya diagram alir itu membuatnya menarik untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis bagian hasil, ya. Jadi yang pertama itu, ya, temuan-temuan itu yang jelas-jelas relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian itu harus disajikan. Kemudian kita harus menegaskan nih, ya, menegaskan klaimnya bagaimana, ya, berdasarkan data yang ada. Ya, data-data dari literature review tadi. Kemudian kita harus mendukungnya, ya ini, ya, suatu diagram, suatu grafik, suatu table itu lebih mudah dicerna oleh pembaca, lebih mudah dicerna oleh reviewer gitu loh. Ya, jadi mungkin kita harus sering-sering menampilkan ini, ya, karena ini adalah dukungan yang utama. Kemudian kita harus menjelaskan dari setiap table dan grafik itu. Lalu yang berikutnya di sini adalah pembahasan dengan jelas dan ringkas, ya. Kita harus menyajikan pembahasan dengan beberapa hal yang perlu diketahui berikut ini, ya. Jadi di sini
kita harus bisa membedakan perbedaan temuan kita dengan 3 paper atau 2 atau 3 paper dari tempat lain, dari peneliti lain. Ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan di sini, apapun yang kita sebutkan di literature review, ya, jadi teori-teori tertentu, itu jelas harus dimasukkan lagi di pembahasan sebagai bagian dari hasil, gitu. Apakah sesuai dengan teori dari yang ada di literature review? Ya, kalau enggak, kenapa kita masukkan di teori, ya, theoretical review, gitu. Ya, jadi seperti contoh misalnya di pembahasan disebutkan seperti kata Pak Bayu tahun 2005 misalnya, gitu ya, bahwa ini begini dan ternyata memang begitu, nah, gitu, ya. Nah, itu yang disampaikan di pembahasan. Jadi apapun yang ada di theoretical review disebutkan kembali dengan ringkasan, ya. Kemudian kita harus membatasi rujukan kita, ya, karena ini artikel jurnal, ya, dan dibatasi dengan jumlah kata biasanya 3.000 sampai 6.000, ya, atau lebih, gitu. Kalau tergantung jurnalnya, ya, tergantung akreditasi jurnalnya atau halaman, maka pastikan kita menggunakan artikel yang relevan dan terbaru, ya, harus, ya, paling enggak sih sebenarnya 5 tahun terakhir. Untuk referensinya, ya, kemudian perbanyak rujukan dari artikel jurnal, dan mending menghindari rujukan dari skripsi atau tesis yang belum diterbitkan. Itu kan punya orang, ya. Jadi lebih baik yang sudah diterbitkan supaya dia bisa dimasukkan ke dalam referensinya. Kemudian yang berikut adalah ciri manuskrip ilmiah yang tidak baik, ya, tidak memiliki kebaruan, novelty, ya, kemudian rumusannya tidak jelas, metodologi tidak jelas, kemudian hasil penelitian tidak diuraikan dengan baik, kemudian pembahasan kurang mendalam, simpulan tidak sejalan dengan hasil dan pembahasan. Nah, itu tadi, ya. Jadi theoretical review, pembahasan, nah, itu harus jadi satu. Terus kemudian baru masuk ke simpulan. Nah, citasi ini penting. Kalau ada di bacaannya, harusnya juga ada di daftar pustaka dan sebaliknya. Jadi yang dipentingkan di sini adalah novelty, uraian penelitian, pembahasan dan simpulan yang jelas, kemudian citasi dan daftar pustaka. Nah, untuk manuskrip paper yang bagus itu sesuai fokus, kemudian dapat dibaca dengan mudah, dan novelty, ya, jadi menyinggung isu-isu terkini, gitu. Kemudian tidak ada plagiarism, ya. Kemudian mengutip itu ya jangan banyak-banyak gitu loh istilahnya, ya. Ya 1 kalimat, 2 kalimat itu, tapi lebih baik memang diparafrase, tapi nama orangnya tetap dimasukkan, gitu. Dan harus ada table dan grafik. Itu jadi perhitungan penting, ya. Nah, mungkin yang terakhir di sini saya sampaikan apa yang kira-kira sangat penting bagi kita untuk menulis dalam bahasa asing, ya, untuk artikel. Yang paling utama, yang paling penting itu adalah Google Translate, ya, Google Translate. Karena apapun itu, bagaimanapun itu, kita orang Indonesia, perasaan yang bisa diekspresikan dengan mudah itu adalah dengan bahasa Indonesia. Maka kita masukkan dulu ke Google Translate, gitu, ya. Jadi bukan langsung bahasa Inggris, ya. Kalau memang kita sulit mengekspresikannya. Kemudian yang kedua, setelah di translate itu hasil translationnya itu kita masukkan ke Googlebot, ya, Googlebot atau aplikasi parafrase di sini. Nah, baru kita lihat dengan Mendeley dan Turnitin. Itu yang terakhir. Jadi kemudian juga
nanti ya dalam pengerjaan pembuatan artikel itu juga kita akan belajar atau mengerti ya, mengetahui tentang jenis-jenis referensi ya. Jadi ada MLA, ada APA, ada Harvard. Jadi mungkin kita harus mengetahui dulu yang ditetapkan dalam satu institusi itu apa. Jadi nggak apa namanya, nggak lima-limanya atau mungkin lebih ya itu dipakai. Jadi beda prodi, beda referencing styles begitu. Mungkin begitu saja dari saya karena waktunya sudah lebih dari 17 menit. Terima kasih Pak Budi. Baik, Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi itu tadi merupakan teknis penulisan ini ya, artikel jurnal. Dan kalau memang untuk penulisan pembuatan artikel ilmiah atau artikel jurnal yang ingin kita submit ke jurnal tertentu, itu memang kita perlu ya untuk melihat bagaimana sih requirements dari jurnal tersebut gitu. Ya. Apakah mereka menggunakan stylenya seperti apa gitu ya. Dan itu memang harus diikuti dengan ketat karena ya kalau kita nggak ngikutin ya pastinya ditolak gitu kan. Oh ya, nggak lolos Nggak ya. jadi. Iya. Nah itu teknisnya tadi teman-teman mohon tadi bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang belum jelas bisa ditanya ke Pak Yanuar setelah sesi ini ya tanya jawab. Dan terakhir last but not least ya pemateri ketiga yaitu dari Pak Todo. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak untuk memulai. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Dan saya akan share screen dulu. Slideshow saya sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kita hari ini. Tadi di bagian pembuka Pak Bayu sudah memberikan penjelasan yang bagus sekali mengenai manfaat dari publikasi ilmiah untuk mahasiswa, untuk seorang sarjana ya. Terlepas apakah Anda akan menjadi dosen atau tidak, tapi memiliki publikasi itu akan memberikan Anda semacam apa ya, sense of achievement. Anda punya sesuatu yang pernah Anda capai. Ya, selain punya gelar sarjana, punya ijazah, Anda punya publikasi. Jadi nggak perlu harus jadi pengarang seperti Andrea Hirata baru punya publikasi ya. Bahkan seorang sarjana pun bisa punya publikasi ya. Ubahlah skripsi itu menjadi artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional ya. Dan itu akan menjadi apa ya, achievement, dan itu akan mendorong kepercayaan diri seorang mahasiswa, seorang sarjana. Nah, kemudian tadi Pak Yanu sudah memberikan tips-tips ya untuk mengubah skripsi menjadi artikel jurnal, dan sebetulnya tidak sulit ya, memang hanya memperpendek saja gitu ya. Kalau skripsi mungkin sampai 10.000 kata, artikel jurnal cukup 7.000, 8.000 kata. Tapi biasanya tiap jurnal beda-beda ya. Ada jurnal yang cukup 6.000 kata, ada yang jurnal sampai 8.000 kata. Tapi selain di jurnal, teman-teman juga bisa menerbitkan artikel di konferensi ilmiah. Ya, jadi seperti kongres ilmiah, nantinya itu biasanya akan menjadi artikel-artikel yang dipresentasikan di kongres, biasanya akan dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Jadi proceeding itu isinya adalah artikel-artikel, makalah-makalah yang dipresentasikan dalam kongres. Jadi untuk mahasiswa ada dua pilihan ya. Anda bisa publikasi di jurnal ilmiah atau publikasi di proceeding dari sebuah kongres atau seminar. Baik, sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana mempromosikan publikasi ilmiah di internet. Nah, ini juga penting, bagian dari apa yang seperti Pak Yanu bilang, Pak Yanu atau Pak Bayu bilang tadi ya, tentang digital trace ya, jejak digital kita.
Anda punya medsos, apapun yang Anda taruh di medsos, ya, foto-foto yang Anda taruh di Instagram, komen yang Anda taruh di Facebook, di Twitter, itu kan menjadi digital trace. Sama, publikasi ilmiah yang terbit di jurnal. Rata-rata sekarang jurnal sudah go online, digital. Jadi artikel apapun yang terbit di jurnal itu pasti akan bisa diakses oleh umum. Tentunya ada jurnal yang mewajibkan pengakses untuk bayar, tapi ada juga jurnal yang memberikan akses secara gratis. Jadi kita bisa lihat artikel-artikel itu secara bebas. Jadi kembali lagi saya tekankan, publikasi ilmiah itu adalah cara kita untuk mengembangkan kemampuan menulis, ya. Kemudian publikasi ilmiah juga bagian dari upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau tanpa penelitian, ilmu pengetahuan itu ya begitu-begitu aja gitu. Tapi dengan penelitian, dengan eksperimen, dengan publikasi, maka ilmu pengetahuan itu akan semakin berkembang. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan itu bergantung dari masyarakat ilmiah seperti kita ini, ya. Bahkan mahasiswa pun seperti Anda. Anda pun juga bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian dan mempublikasikannya, baik di proceeding ataupun di jurnal. Nah, kemudian juga itu bisa membantu kita membangun kepakaran dalam bidang ilmu yang kita tekuni. Ya, apapun bidang ilmu, ya, tidak harus sastra Inggris, ya, bidang ilmu manajemen, akuntansi, teknik. Nah, dengan memiliki banyak publikasi, Anda juga membangun profil bahwa Anda adalah seorang pakar dalam bidang itu. Nah, menurut data dari Elsevier tahun 2020, ada 2,5 juta artikel ilmiah terbit per tahun. Nah, ini menurut Elsevier. Elsevier ini adalah salah satu penerbit, ya. Ya, kurang lebih seperti Gramedia, tapi Elsevier ini khusus ke terbitan-terbitan ilmiah, buku-buku atau jurnal-jurnal akademik. Nah, dengan kondisi di mana ada 2,5 juta artikel ilmiah terbit setiap tahun, bagaimana cara mempromosikan artikel itu? Karena pasti kan sulit sekali bagaimana membuat orang tahu karya ilmiah yang kita sudah buat. Nah, karena biasanya, apalagi kalau untuk dosen, rekognisi artikel itu penting sekali untuk citasi. Nah, seringkali bagaimana ya cara membuat artikel saya ini dibaca dan disitasi orang. Ya, ada anjuran sesama dosen saling mensitasi. Ya, itu bisa. Tapi akan lebih baik lagi kalau disitasi oleh orang-orang yang di luar network kita. Itu kan akan lebih bagus lagi. Nah, kita bisa memanfaatkan repositori gratis seperti akademia.edu. Untuk mahasiswa, sarjana, yang saya paling rekomendasikan akademia.edu. Sebab ini repositori gratis dan nggak repot untuk membuat akun di akademia.edu. Kita bisa pakai akun Gmail atau akun Facebook, ya. Gmail, Facebook itu udah cukup. Sekalipun di kampus Anda nggak ada akun institusi misalnya, kalau Anda punya akun Google atau akun Facebook, masuk aja ke akademia dan otomatis Anda punya akun di akademia.edu. Di sini saya tampilkan screenshot dari salah satu dosen di Prodi Sastra Inggris Undira, Pak Fadli Muslimin. Jadi dia taruh publikasi-publikasi ilmiahnya di akademia.edu. Tidak ada batasan, setahu saya tidak ada batasan kapasitas. Apa itu presentasi dalam bentuk PowerPoint atau Word, ya, PDF, Anda bisa taruh di akademia.edu. Jadi itu bagus sekali, ya. Jadi disitulah tempat seorang cendekiawan membangun portofolio dia. Untuk teman-teman mahasiswa lulus, Anda mungkin rata-rata baru punya 1 publikasi. Nggak apa-apa, taruh saja, upload saja skripsi Anda di situ. Sebaiknya dalam bentuk PDF supaya nggak bisa diutak-atik. Kalau upload skripsinya dalam bentuk Word, nanti ada yang download, dia ketik ulang, edit. Nah, lebih baik
Nah, jadi cara membuat akun di ResearchGate. Nah, setelah akunnya siap, tinggal Anda upload karya-karya ilmiah yang pernah Anda terbitkan. Bahkan skripsi sekalipun bisa, tesis bisa, disertasi bisa. Ya, tidak harus selalu artikel jurnal atau proceeding. Ya. Jadi tesis, ResearchGate, kelebihannya ResearchGate karena ini memang lebih diarahkan kepada komunitas akademik, maka kita membangun jejaring dengan sesama cendekiawan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Jadi kita bisa saling follow, ya. Jadi di ResearchGate ini kita bisa saling follow cendekiawan sering kita pakai dalam rujukan di artikel kita atau orang-orang yang kita kagumi, tentunya yang akademik ya, kita bisa follow ya. Siapa tahu nanti karya-karya Anda misalnya bagus sekali, menarik, malah gantian mereka yang follow Anda. Nah, jadi apapun yang Anda terbitkan nanti akan muncul di timeline mereka. Oh, Pak Todo menerbitkan artikel di jurnal ini. Dan juga enaknya apa? Kalau misalnya ada artikel yang mensitasi saya, maka ResearchGate akan memberitahu bahwa artikel saya disitasi oleh penulis. Nah, saya dapat notifikasi itu. Jadi promosikanlah karya ilmiah itu jangan hanya di Facebook, tapi juga kita taruh di repositori seperti ResearchGate, Akademia. Karena kalau kita cuma taruh ya misalnya saya punya artikel terbit di jurnal sebuah universitas, ya mungkin di universitasnya Pak Bayanu misalnya, Universitas Bandar Lampung. Kalau saya cuma di situ doang, ya orang-orang nggak banyak yang tahu. Tapi kalau saya upload artikel itu di ResearchGate atau di Akademia, maka akan lebih banyak yang mengetahui. Istilahnya kalau dalam marketing itu kan ada istilahnya reach. Nah, karena reach-nya meluas, lebih banyak yang mengakses dan mengetahui itu. Dan itu kita juga bisa menggunakan Google Scholar. Di sini saya tampilkan akun Google Scholar dari Ibu Irma, dosen prodi sastra Inggris. Jadi, nah bedanya Google Scholar dari Akademia dan ResearchGate, Google Scholar itu bukan repository. Jadi kita nggak bisa upload apapun ke Google Scholar. Tapi kita bisa membuat ID. Jadi kita bisa buat ID Google Scholar. Siapa sih memang pertama harus punya akun Google. Nah, tapi yang diharapkan juga punya institusi. Nah, walaupun begitu, syarat pertama kalau Anda punya akun Google, Anda sudah eligible untuk memiliki Google Scholar, ID Google Scholar. Tapi akan lebih bagus lagi jika sudah punya akun institusi. Nah, yang Scholar lakukan sebetulnya hanya satu, dia mengindeks karya ilmiah yang terbit atas nama seorang autor atau seorang dosen atau seorang sarjana. Nah, jadi sekalipun karya ilmiah Anda baru satu yang terbit, nggak apa-apa, buat segera. Jadi begitu Anda sudah dapat pemberitahuan dari redaksi jurnal, jurnal Anda, artikel Anda sudah terbit ya di jurnal kami, langsung ketik Google, bikin akun Google Scholar. Karena ketika akun artikel itu terbit di website jurnal, pasti akan terbaca oleh Google. Nah, begitu Google ID Anda, Google Scholar ID itu tercipta, otomatis Anda akan dapat notifikasi. Apakah artikel ini terbit atas nama Anda? Nah, jika klik centang accept, dia akan muncul di layar. Karena Anda sudah mengklaim, ini artikel saya, memang benar saya autor yang menulis artikel tersebut. Jadi Google Scholar fungsinya hanya mengindeksasi saja. Jadi kita nggak bisa mengupload dokumen apapun ke Google Scholar. Tapi fungsinya itu tadi, Anda punya repository di ResearchGate, punya Google Scholar, mereka ini mendukung. Apalagi untuk urusan citasi. Nah, kita harus ingat,
saat ini kan orang-orang mencari informasi udah pakai komputer, smartphone ya, dan yang mesin pencari yang paling banyak dipakai adalah Google. Orang cari informasi apapun carinya di Google. Nah, jadi kalau kita hanya tulis skripsi terus nggak ada publikasi, maka orang akan kesulitan mencari publikasi kita seperti apa. Mereka harus ke perpustakaan dulu baru tahu. Tapi kalau Anda sudah punya publikasi di jurnal, kemudian itu terindeks oleh Google Scholar, kemudian Anda taruh di research, maka jejak digital itu jadi tersebar. Jadi orang lebih banyak kenal diri kita, profil kita terbangun di situ. Ya. Jadi ini salah satu cara untuk mempromosikan karya ilmiah. Jadi ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar. Nah, jadi dan bagusnya juga Google Scholar memberikan kita matrik penilaian tentang reach dari artikel kita, dan mereka biasanya menggunakan model citasi. Anda bisa lihat di sini seperti dari Ibu Irma ya, citasinya 4 kutipan, indeks H. Nah, ini saya kurang paham, mungkin lebih teknis ini penjelasannya. Yang biasanya kalau buat dosen sih yang lebih penting ini ya, kutipannya udah berapa nih sejak 1 tahun terbit ya, sudah berapa. Karena kutip itu akan memberikan kita informasi sudah seberapa jauh impact dari penelitian atau karya ilmiah yang kita buat. Nah, kemudian di sini saya akan tampilkan beberapa nama saya dan teman-teman saya dari Sundira. Ada Pak Wahyu, Bu Irma, Pak Todo, Bu Ma. Nah, ini nama-nama khas orang Indonesia. Wahyu, Di, Irma, Rahmawati. Waktu Bu Irma pertama kali bikin ID Google Scholar, dia kaget. Ternyata di Google Scholar banyak juga yang nama Rahmawati. Cuma beda universitas. Tapi Pak Wahyu juga banyak juga. Kalau saya ketik Google Scholar, ketik Pak Wahyu Budi doang, muncul itu Wahyu dari universitas perguruan tinggi macam-macam. Sehingga saya harus tambah Wahyu Budi Undira. Nah, baru muncul. Nah, ini dia Wahyu Budi yang prodi sastra. Nah, ini memberikan orang kesulitan tersendiri. Ya. Karena ada nama yang sifatnya unik, ada nama yang sifatnya umum. Seperti nama Todo, saya kira untuk nama Todo memang agak jarang. Bu Maya Sekartaji, nama Bu Maya sangat umum, tapi nama Sekartaji nggak terlalu banyak yang pakai. Nah, di sini kita perlu juga membuat ID di ORCID. ORCID ini ID universal yang... Pak. Oh ya, baik. Mohon dipercepat. Ya. Jadi ORCID ini adalah ID universal yang bisa dipakai untuk penulis yang sudah punya publikasi nasional ataupun nasional. Ya, sebab ORCID ini akan memberikan panduan ya, dan dia menjadi ID yang unik melekat hanya pada satu identitas. Di ORCID kita juga bisa taruh publikasi yang dimiliki itu menjadi dan jangan lupa setelah Anda bikin simpan di Academia, bikin akun Google Scholar, bikin akun ORCID, promosikan di medsos. Orang seringkali di Instagram orang hanya upload jalan-jalan ke sini, makan di situ. Tapi sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kita juga bisa menggunakan Facebook, Twitter untuk menyebarluaskan publikasi yang kita miliki. Nah, teman-teman atau jejaring di Twitter, Facebook kita kan pasti akan melihat, oh Pak Wahyu punya publikasi baru nih. Nah, terlepas mereka akan baca atau tidak nggak jadi soal. Yang penting mereka lihat, siapa tahu ada yang baca, kalau dia suka, dia akan share. Atau paling nggak dia akan ngomong ke orang lain. Nah, kalau perlu bikin video pendek di YouTube.
bicara tentang publikasi terakhir yang Anda lakukan. Share lagi di Facebook, share lagi di Twitter. Dan ya di sini juga sarjana, mahasiswa, dosen pun perlu juga berpikir tentang copywriting. Bagaimana menulis teks yang menjual karya ilmiah yang sudah terbit. Ya, kita bisa pakai kata kunci yang populer, kita pakai hashtag. Ya, misalnya saya punya publikasi di ELT Journal, terus saya promosikan di Twitter, di Facebook, saya pakai hashtag. Hashtag ini sebetulnya fungsinya untuk mentarget komunitas-komunitas yang berbeda. Karena tiap hashtag itu pasti mewakili interest yang berbeda. Setiap interest pasti punya komunitasnya sendiri. Nah, jadi saat saya mempromosikan artikel saya di Twitter, saya kasih beberapa hashtag. Karena saya mensasar komunitas-komunitas yang mengikuti hashtag tersebut. Pasti mereka akan bicara. Nah, mereka akan melihat, mungkin mereka akan membaca, dan siapa tahu mereka akan memberitahu teman-teman yang lain. Kemarin saya dapat informasi nih, ada artikel dari seorang cendekiawan Indonesia. Kayaknya menarik juga. Kamu perlu baca deh. Dia kasih linknya. Nah, itu cara kita melipat gandakan ketersebaran karya ilmiah kita. Jadi jangan hanya terbit di jurnal, terus kita biarkan aja. Ya itu susah. Reach-nya jadi berkurang. Justru harus dilipat gandakan. Ya, caranya dengan promosi-promosi. Nah, tidak, kalau Anda mau beriklan di internet, silakan. Ya. Kalau Anda punya duit. Ya, kalau enggak, ya cara yang paling mudah, paling gampang, promosi. Tapi memang harus manual, kita sendiri yang melakukannya. Taruh di Facebook, di Twitter. Ini saya ambil dari karya ilmiah Bu Maya, rekan saya di Prodi. Mempromosikan karya ilmiah di jurnal, itu proceeding itu nggak susah. Kan udah ada abstrak. Abstrak itu kan rangkuman dari karya ilmiah yang kita sudah buat. Ya tinggal kita ambil aja abstrak itu, kita format ulang dalam bentuk yang lebih pendek. 140 karakter misalnya. Jadi, saya misalnya nih, saya buat New Study of the Lottery by Shirley Jackson, found the Utopian Delusion using psychoanalytic theory. Find out more at this link. Dan saya kasih hashtag. Hashtagnya ngambil dari abstrak juga. Gitu. Apakah ngefek atau enggak? Gak usah pikirkan. Yang penting Anda buat dulu, publish, soal nanti ada yang baca atau enggak, urusan belakangan. Dan akan lebih bagus lagi kalau sepanjang tahun Anda promosikan. Sekali sebulan Anda promosikan di Facebook, di Twitter. Selama 2 tahun berturut-turut. Dan Anda akan mendapatkan perhatian. Pasti akan ada yang memperhatikan artikel itu, dan kemungkinan akan ada yang mensitasi. Nah, itu yang paling penting. Jadi, kalau kita hanya, sudah terbit di jurnal, terus kita berharap akan ada sitasi, mungkin ada, tapi akan sangat lambat sekali. Tapi kalau kita promosikan aktif, maka kemungkinan besar sitasi itu akan datang lebih cepat. Apalagi kalau kita promosikan di medsos, bahkan kita kirim email ke teman-teman kita, rekan-rekan sejawat. Hey, saya punya publikasi yang baru. Silakan kalau mau baca ya, ada linknya di sini. Udah, begitu aja, nggak usah panjang-panjang emailnya. Ya, jadi strategi promosi, kesimpulannya adalah kita harus mendayagunakan semua channel yang tersedia di internet. Blog, medsos, Google Scholar, repositori seperti ResearchGate, Akademia, kita lipat gandakan. Itu akan mendapatkan multiply effect yang besar sekali. Dan saling mendukung, karena apapun yang saya taruh di ResearchGate pasti akan terindeks oleh Google Scholar. Yang saya taruh di Akademia akan terindeks oleh Google Scholar juga. Jadi teman-teman mahasiswa yang mungkin ada yang punya cita-cita jadi sarjana, jadi dosen ya, nah Anda mulai dari sekarang udah bisa melakukannya ya. Kalau Anda sudah punya publikasi di seminar, kongres, jurnal, taruh di ResearchGate, Akademia, promosikan di Twitter, promosikan di YouTube, di Facebook, buat akun ORCID Anda. Baik, itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, Pak Todo, terima kasih atas pemaparannya. Jadi memang kalau untuk
publikasi ya, supaya disitasi oleh banyak orang, kita memang nggak bisa hanya mengandalkan satu dari jurnalnya saja. Jadi kita perlu upload juga ke berbagai ini, seperti ResearchGate. Ya, itu kalau ResearchGate itu kan gratis ya, jadi nggak ini. Udah gitu bisa di ini juga kita pampang juga di Google Scholar. Jadi kita kalau misal sudah menerbitkan di jurnal, nanti taruh di Google Scholar, itu juga bisa ya. Nah, ini saya ada pertanyaan, Pak. Kalau misalnya dari seseorang ya mau upload, mau submit ke jurnal gitu. Dan kadang-kadang dari jurnal itu kan membutuhkan syaratnya itu salah satunya adalah ini, hasil dari Turnitin. Nah, itu kalau misalnya kita sudah upload ke ResearchGate sebelum kita submit, terus kita belum Turnitin, nanti itu kan masuk tuh, Pak. Itu jadi kasus dong, Pak, kalau kayak gitu ya? Nanti jadinya kan kalau kita Turnitin itu kan jadinya 100% udah terbit di itu. Ini berarti nggak bisa dong gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh jadinya tuh? Ya, pertanyaan bagus, Pak Wahyu. Jadi memang sekarang beberapa jurnal internasional ya memang sudah ya kembali lagi ke statistik dari Elsevier. Tahun 2020 ada 2,5 juta artikel ilmiah terbit menurut Elsevier. Jadi kita bisa bayangkan pasti ada kemungkinan beberapa artikel itu mirip-mirip atau makanya beberapa pengelola jurnal itu redaksi-redaksi itu mereka sudah menggunakan aplikasi Turnitin untuk memeriksa integritas dari artikel itu. Jadi kalau kemiripannya sampai 50% ya mereka pasti akan tolak. Nah, tipsnya adalah sebelum kita publikasikan, kita Turnitin dulu. Jadi kita masukkan dulu, upload dulu artikelnya ke Turnitin, baru kita kirim ke redaksi jurnal. Mungkin di sini Pak Yanu bisa memberikan tambahan karena Pak Yanu juga pernah jadi pengelola jurnal ya di Universitas Bandar Lampung. Nah, silakan Pak Yanu. Iya Pak Wahyu, bisa tolong diulang agak sedikit gitu loh, arahnya kemana maksud saya? Ya, gini Pak, jadi kalau misalnya jurnal itu kan biasanya kan requirements-nya itu kadang-kadang ada yang membutuhkan Turnitin di bawah berapa persen gitu kan, similarity-nya di bawah berapa persen. Ya. Ternyata sebelum dia submit ke jurnal itu, dia udah pernah upload juga nih, misal ke ResearchGate atau pokoknya ke online inilah ya, directory gitu kan. Ya. Jadi bukan ke jurnalnya itu. Jadi dia cuma submit ini di-upload aja gitu kayak ke ResearchGate. Nah, itu kan jadinya kan nanti setelah dicek ke Turnitin itu bisa jadi 100% kena semua gitu kan. Iya, jadi nggak bisa dimasukin ke jurnal itu. Iya jadi. kan? Iya. Tapi apakah ada ininya Pak? Mungkin ada toleransi karena kebetulan namanya kan sama gitu. Ya. Nama orangnya sama, judulnya juga sama gitu. Jelas nggak bisa Pak. Kalau dari pertama, bisa tetap ya? Iya, nggak bisa. Jadi memang begini Pak, Turnitin itu kan ketika pertama sudah masuk ke Turnitin itu kan sudah masuk ke jurnal manapun. Terus kemudian ketika 5 menit kemudian kita masukkan jurnal yang sama ke Turnitin, itu biasanya nambah lagi persenannya, ya kan? Karena dia ngembang lagi ke jurnal yang tambah lagi kemana-mana lagi gitu loh. Terus kemudian 5 menit lagi kita masukkan Turnitin lagi, pasti nambah lagi. Nah jadi sebenarnya dia sudah mengacu kepada semua yang masuk ke online, bahkan proceeding pun apabila dia sudah masuk di proceeding, dia nggak bisa dimasukkan ke jurnal gitu. Jadi kebanyakan ketika orang sudah ikut konferensi gitu, konferensi itu kan menerbitkan proceeding gitu. Nah, bayangkan ini paper saya jangan dimasukin ke proceeding, saya mau masukkan ke jurnal yang saya tuju misalnya begitu. Karena kalau sudah jelas masuk ke proceeding itu tidak bisa masuk kemana-mana lagi karena itu sudah online. Oke, berarti memang kita benar-benar tidak boleh
sampai teledor lupa turnitin sebelum kita submit ke Iya, jurnal gitu iya, ya. iya. Apalagi sampai kita upload ke ini. Iya, kalau Jadi sudah online Padahal mau saya kita publish gitu. kalau mahasiswa mau publish di jurnal, ya sebaiknya konsultasi jangan dulu lah upload gitu ya. dulu, ya, Iya, jangan upload betul. dulu ke akademia. Simpen Jadi, dulu, kalau sudah terbit baru Nah, ya. Konsultasi ya, dulu ke mana yang ke kira-kira dosennya ya. pas, ya, ke dosennya. Terus kemudian baru ya. diupload. Begitu, Pak. Berarti kalau kita mau upload ke ResearchGate atau online directory manapun itu, pastikan itu bukan yang mau kita jadikan atau mau kita submit ke jurnal gitu ya. Ya, benar, Pak. Ya. Benar. Oke, jadi untuk teman-teman mahasiswa ini dipahami ya, jangan sampai kalian itu buru-buru upload kemana gitu. Nanti takutnya pas kita perlu penelitian ini, artikel ini untuk kita submit, ternyata udah nggak bisa karena Turnitin-nya nggak dapet gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu, Pak Yanu, dan Pak Todo pada ketiga pembicara atas pemaparan materi yang sangat ini ya, bermanfaat sekali, terutama untuk penulisan ilmiah yang akan kita publikasi. Dan tiba waktunya kita ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk para teman-teman untuk menulis di Q&A ya. Ini kebetulan sudah ada, kalau Bapak-bapak panelis udah melihat di Q&A, ini ada dari Freddy Alvin Hakim. Pertanyaannya, bagaimana cara memprogram otak kita agar tidak iseng mengubah tulisan? Karena kan kadang otak kita suka iseng ingin mengubah tulisan. Ini mungkin waktu tadi sama Pak Todo ya, waktu itu ya, yang soal ini, ngubah-ngubah tulisan di ini, yang sudah di-upload gitu. Oh, ya, saya kurang paham juga nih pertanyaannya Freddy. Tapi Tapi ya gini, kalau misalnya kita mengupload karya ilmiah kita dalam bentuk Word ke akademia atau ResearchGate, ya orang kan akan mendownload, ya siapapun yang menemukan itu pasti kan mendownloadnya dalam bentuk Word. Ya kan enak dong, dia dapat udah Word, tinggal dia edit-edit aja, nanti iya, dia publikasikan lagi atas nama dia gitu. Makanya yang disarankan itu PDF ya. Dan kalaupun di akademia, di ResearchGate juga banyak skripsi, tesis ya, karya orang-orang luar negeri pun terbit, tapi mereka selalu taruhnya dalam bentuk PDF sebab PDF itu kan statik, jadi nggak, ya bisa diubah, tapi untuk mengubahnya kan Anda harus pakai software khusus gitu. Kalau Word kan ibaratnya, wah durian runtuh nih, tinggal download, langsung pakai aplikasi Microsoft Word, edit aja, enak bener gitu. Nah, jadi sebaiknya kita upload dokumen yang dalam bentuk PDF, ya. Kemudian juga, oh ya, tadi saya juga belum lupa ya, ada jurnal yang modelnya berbayar. Jadi ada jurnal yang gratis, terbuka untuk umum, ada jurnal yang berbayar. Kalau artikel ya. seorang autor terbit di jurnal yang berbayar, maka ada ketentuan autor tersebut tidak boleh membagikannya di kepada khalayak umum gitu. Karena siapapun yang ingin membaca harus ke website publisher itu dan bayar. Harus bayar baru boleh download. Nah, Atau jadi boleh minta langsung ke orangnya via email. ya Kadang-kadang dikasih. kadang-kadang dikasih. Jadi saya kadang-kadang kalau saya mentok itu untuk mendapatkan artikel ilmiah dari, karena harus bayar, ya iseng-iseng aja sih. Saya cari di ResearchGate. Ternyata ada si penulis itu ada di ResearchGate. Ya udah saya kirim pesan, ya hoki-hokian aja sih. Ada yang baca dikasih. Ada yang sampai berbulan-bulan nggak dikasih, ya udah. Ya kita mau bilang apa gitu kan, mungkin ya karena dia kan memang terikat kontrak ya, jadi dia nggak mau melanggar kontrak. Tapi ada juga akademisi yang cuek aja, oh ya nggak apa-apa nih kirim. Oke. Baik, itu dan mungkin ada salah kaprah juga ya. Kadang
mungkin orangnya tadi yang nanya takutnya kalau misal kita uploadnya di Word, pas yang di-uploadnya itu bisa diotak-atik kayak pakai Google Docs gitu. Tapi ya balik lagi itu nggak mungkin ya. Paling kayak tadi Pak Todo bilang itu cuma bisa kita copy paste aja lebih mudah gitu. Oke, pertanyaan kedua, apa perbedaan riset kualitatif dan riset kuantitatif? Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Kalau perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu intinya kalau kuantitatif pastinya kita ada hitung-hitungannya gitu. Kalau kualitatif itu lebih menjawab pertanyaan ini apa? Bagaimana sih suatu fenomena itu diperjelas gitu. Lalu ada sebentar. Oh ini anonymous nih. Pak, kalau suka menulis fiksi ada site khusus buat ngunggah nggak? Kayaknya banyak ya kalau fiksi ya Bapak-bapak ya. Kalau ini kan artikel jurnal. Kalau artikel jurnal ya berarti kan ke jurnal. Kalau kalau untuk cerita-cerita fiksi banyak ya. Banyak sekali ininya. Mungkin Bapak-bapak ada yang mau share? Kalau fiksi ya paling gampang sih blog ya. Blog kayak WordPress gitu bisa. Ya kalau yang sekarang anak muda itu kan ada apa? Wattpad ya, aplikasi Wattpad. Ya. Iya. Dulu saya punya mahasiswa yang penulis aktif di Wattpad, jadi dia kalau nggak salah berbayar sih. Jadi apapun yang kita publish di Wattpad itu kalau orang mau baca harus bayar gitu. Iya. Untungnya nanti siapa tahu bisa jadi sinetron ya. Kalau gitu. Iya kan, siapa tahu bisa diambil, Benar, bener kan? Ya. iya. Ya, jadi saya kira banyak kalau fiksi itu tinggal klik aja di Google mau kemana gitu. Ya Pak Budi ya. Betul. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, teman-teman. Yang masih penasaran mengenai penulisan ini ilmiah yang dipublikasi. Oh mungkin ini ya. Kan tadi kita sudah membahas ya, Pak Bayu, Pak Yano, saya juga udah bicara tentang Turnitin ya. Dan Turnitin ini memang bukan untuk khalayak umum sebetulnya. Jadi bukan barang gratisan ya, harus bayar iya. gitu. Biasanya sih ada kampus-kampus tertentu yang berlangganan Turnitin dan mahasiswa dosen-dosennya pun dapat fasilitas itu. Tapi ada juga kampus yang tidak memiliki karena memang Turnitin ini sendiri biaya berlangganannya mahal. Kira-kira Pak Bayu, Pak Yanu bisa bagi tips nggak nih buat mahasiswa gimana caranya supaya bisa memeriksa kesahihan integritas karya ilmiah mereka di Turnitin? Ya Pak, kalau dari pengalaman saya sih sebenarnya saya sendiri tidak pernah berlangganan saya pribadi gitu. Jadi kebetulan memang institusi itu berlangganan secara terus-menerus dan itu secara masif gitu ya. Bisa, dan memang hanya beberapa pengurus jurnal saja sih yang diberikan kewenangan untuk mendapatkan username dan passwordnya. Jadi kalau sepertinya kemarin ada ya Pak ya, yang di Shopee atau di mana gitu ada bisa langganan untuk bisa Turnitin ya. Jadi mungkin alternatifnya begini. Pertama, kalau kita bukan dari bagian dari institusi tertentu, ya memang lebih baik klik aja di Google, terus cari aja mana yang lebih murah gitu loh. Karena saat ini saya kira semakin lama semakin harganya itu beda-beda dan kemungkinan besar memang semakin menurun karena varietas lainnya atau tempat untuk memeriksa paper artikel kita yang sudah jadi itu juga pasti ada saingannya nanti selain Turnitin gitu ya kan. Nah, jadi sama seperti Zoom ya, sama seperti Zoom saya juga pernah beli hanya untuk ya kemahasiswaan saja gitu, hanya untuk satu bagian kemahasiswaan karena waktu itu pandemi kemudian banyak Zoom. Nah, jadi itu saya beli hanya 75.000 untuk 300 partisipan gitu misalnya. Jadi saya kira yang paling baik di sini ya
ke Google dulu lah gitu loh. Cari dulu di mana sumber yang paling murah gitu loh. Pasti nanti ketemu. Asal serius mencarinya ya, terus-menerus pasti nanti ketemu sumbernya. Begitu Pak. Jadi kalau tidak masuk ke dalam institusi tertentu ya resiko pribadi berarti. Tapi kalau masuk ke institusi tertentu, saya kira institusinya yang memberikan jatah bahwa ya dia juga harus memiliki akun Turnitin sendiri dan itu dibagikan kepada pengelola jurnal. Begitu Pak dari saya. Terima kasih Pak Yanu. Nah itu teman-teman mahasiswa, jadi kalau Anda di kampus Anda belum ada ya fasilitas Turnitin, ternyata sekarang sudah ada di Shopee, di Tokped. Jadi Zoom aja diperjualbelikan ya di Tokopedia. Turnitin juga. Jadi dan nggak terlalu mahal ya, tadi pas Pak Yanu bicara saya cek juga di Google ya nggak mahal juga ya, nggak sampai 100.000. Nah jadi ya tentunya ya saya kira bisa dijamin sih kesahihannya, Turnitin asli nggak aspal gitu. Jadi Anda bisa mengecek seberapa mirip karya skripsi Anda dengan publikasi yang sudah ada gitu. Jadi di situ Anda bisa menunjukkan, oh ini karya skripsi saya ini bukan jiplakan ini. Kemiripannya cuma 30%. Wah, itu bagus itu. Top. Nah, jadi itu yang teman-teman mahasiswa bisa lakukan seandainya kampusnya tidak ada fasilitas Turnitin. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Tadi di Q&A sudah ini. Oh, ada lagi nih, sebentar. Bagaimana kiat mengintegrasi artikel jurnal dalam pembelajaran mata kuliah? Ini bagaimana Bapak-bapak artikel jurnal dalam pembelajaran mata kuliah? Dan sepertinya ini sangat menarik sekali nih menjawabnya nih. Mungkin dari Pak Tudu dulu atau Pak Bayu atau bagaimana Pak? Pak Bayu dulu deh. Dulu, silakan Pak. Oke, pertanyaannya bagus sekali nih ya, sangat akademis nih. Bagaimana kiat tadi Pak Wahyu, Integrasi. kiat Mengintegrasi artikel jurnal. Artikel jurnal dalam mata kuliah gitu ya. Jadi Iya. yang benar di beberapa perguruan tinggi memang teman-teman mahasiswa program Strata 1 itu dididik sedini mungkin kesiapsiaganya dalam menulis sebuah skripsi bahkan sampai luaran berupa artikel ilmiah. Misalnya sebagai contoh kalau di kampus kami di dalam mata kuliah research methodology gitu ya, itu teman-teman mahasiswa disiapkan untuk bagaimana bisa menulis sebuah artikel, sebuah paper ya, meskipun hanya berupa bab 1, bab 2 sampai bab 3 gitu. Kemudian luaran atau tugas akhir dari UAS tersebut adalah berupa presentasi diseminarkan seperti itu sampai benar-benar ketika itu nanti siap untuk pada seminar proposal dan itu lolos, itu nanti tinggal teman-teman mahasiswa itu gampang sebenarnya, tinggal menganalisa finding temuan saja di bab 4, kemudian conclusion misalnya di bab 5. Jadi sebenarnya nyusun skripsi itu bisa 1 bulan 2 bulan paling lama segitu ya, nggak sampai 1 semester, asalkan memang dipersiapkan di semester 7 sudah ada mata kuliah misalnya seminar proposal atau research methodology. Nah di situ teman-teman mahasiswa sudah sebenarnya dipersiapkan untuk bisa menulis skripsi. Kalau artikel ilmiah sebenarnya nggak usah terlalu dipusingkan. Kenapa? Karena itu bisa disederhanakan dari skripsi teman-teman seperti itu. Atau skripsi teman kalian di dalam satu kelas. Skripsimu bagus, gimana kalau aku jadiin artikel ilmiah, kamu nanti penulis utamanya, aku penulis keduanya, kita kolaborasi. Nah seperti itu bisa. Artinya tidak harus skripsi kita gitu kan. Kalau misalnya skripsi kita misalnya aku nggak percaya diri nih dengan temuannya atau dengan novelty-nya, skripsi kamu gimana ya? Nggak apa-apa, silakan. Jadi memang teman-teman dosen sepertinya memang perlu untuk men-trigger gitu ya Pak Yanu ya Pak Dodo untuk kepada teman-teman mahasiswa luaran dari mata kuliah UAS-nya adalah berupa paper, berupa temuan, meskipun itu masih sederhana seperti itu. Ya mungkin itu jawaban dari saya.
bisa mungkin Pak Todo dan Pak Yano bisa menambahkan. Ya, atau dulu mungkin. Mari Pak. Ya, saya sependapat dengan Pak Bayu. Jadi mengintegrasikannya itu ya. Jadi dengan melibatkan mahasiswa, ya kita kasih mereka tugas melakukan survei kecil-kecilan di dalam kelas ya, pendapat Anda tentang kuliah online di kampus misalnya gitu. Jadi mereka kemudian berdasarkan survei itu mereka olah menjadi sebuah laporan. Laporan itu nanti bisa juga jadi bahan mahasiswa untuk tinggal lanjutin aja, ini mau nggak dilanjutin lagi nih nanti waktu skripsi ya, waktu seminar penelitian. Nah, jadi kita bisa menginspirasi mahasiswa dari situ. Nah, jadi atau kalau artikel jurnal itu mau diintegrasikan ke mata kuliah, kalau pengertiannya memperkaya mata kuliah bisa saja. Jadi artikel ya misalnya dimasukkan ke dalam RPS mata kuliah, dan nggak hanya masuk ke dalam RPS, tapi juga dibahas dalam kelas. Jadi dosen bercerita kepada mahasiswa tentang penelitian dia yang pernah dilakukan dan sudah terbit, dan dari situ dosen mengajar mahasiswa bagaimana melakukan penelitian menggunakan metode tertentu, mengolah data. Kurang lebih begitu ya, Pak. Ini namanya kok Jonathan Iren. Jonathan setahu saya laki-laki, ini Iren wanita. Ya. Ya Silakan mungkin Pak Yano kalau mau menambahkan. ya mungkin gini kan dari apa namanya? Dari mata kuliah itu kan ada buku panduan ya. Buku panduan itu kemudian pasti ada bab-babnya di situ. Nah, mungkin bisa sekarang kan sudah banyak jurnal yang gratis bisa di-download gitu ya. Ya kan? Nah, jadi pertama sih memang copy paste ya. Copy paste dari jurnal yang sudah ada gitu. Copy paste itu maksudnya copy paste pikirannya gitu. Jadi kita melihat dulu apa sih ini isinya gitu. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya, artinya bahasa Inggrisnya kita memang belajar bahasa Inggris ini, tapi mungkin mencernanya agak kurang. Gitu. Jadi mungkin kita bisa ke Google Translate. Pokoknya yang penting kita ngerti dulu nih apa yang dimaui dia, apakah cocok dengan apa namanya mata kuliah yang sedang kita ambil atau bab ya di buku panduan, buku pegangan kita. Nah itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk yang berikutnya gitu. Jadi saya kira sistem ATM itu ya, amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah itu dijadikan pegangan dulu lah gitu loh. Karena memang kadang-kadang tanpa tiruan kita bingung mau jalan kemana gitu loh. Kan kadang-kadang kita harus digandeng ya kan, mau ke kanan atau ke kiri atau ke depan gitu. Ya jadi saya juga mungkin di sini sedang menggiatkan apakah harus menunggu skripsi untuk mahasiswa itu bisa membuat suatu artikel, atau sebelum skripsi dia bisa melihat artikel itu benar atau tidak, atau bagus atau enggak, karena itu juga sebenarnya adalah suatu tulisan yang bisa dipelajari begitu. Jadi mungkin kalau sejak dini kita sudah istilahnya apa namanya makani gitu ya, apa ya pokoknya memberikan semuanya tentang isi jurnal, paper yang artikel ya dari entah itu Elsevier atau yang lain yang istilahnya yang benar-benar susah masuknya gitu ya. Itu mungkin kita secara tidak sengaja bisa memberitahukan integrasi mata kuliah dengan isi dari paper atau artikel itu begitu. Jadi mungkin kita bisa memilihkan atau mahasiswa bisa mencari ya, kita bisa mencari dari Google itu mana saja nih yang cocok dengan bab ini, bab itu gitu. Ketik aja terus kemudian kalau cocok ambil. Nah, itu kita pelajari. Mungkin itu jadikan PR dari awal. Jadi ketika skripsi juga udah nggak bingung gitu loh. Oh, skripsi itu dalam tanda kutip ya, skripsi itu cuma seperti ini toh, begitu loh istilahnya. Bukan berarti meremehkan atau bukan berarti langsung bisa, tetapi karena kita terbiasa dari awal
disuruh mengerti, dipaksa mengerti, akhirnya juga mengerti. Jadi semua itu kalau nggak kasih tuntunan ya memang agak sulit gitu. Dan kalau nggak memang diberi tekanan atau diberi apa namanya suatu daya yang agak berat, kita nggak akan gerak. Apalagi zaman sekarang kita selalu diperdaya oleh entertainment yang udah nggak ada habis-habisnya gitu ya. Jadi lupa bahwa oh itu ada artikel jurnal yang sebenarnya kita bisa masuk di situ kapan aja untuk siapa saja. Terima kasih Pak Tudut, Pak Wahyu Budi. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimanakah pendapat Bapak dan Ibu terhormat mengenai teknologi AI, Artificial Intelligence, yang dapat membantu proses penulisan karya ilmiah? Mungkin lebih tepatnya bagaimana kita menggunakan AI untuk membantu kita dalam menulis ilmiah gitu. Wah, ini menarik ini. Oke, saya jawab deh. Ya, untuk saya pernah ikut, ya mungkin teman-teman kalau yang pernah ikut webinar Undira tahun 2021, waktu itu ada pembicaranya Pak David Wijaya. Ya, dia bicara tentang kiat-kiat menerbitkan artikel di jurnal internasional. Pak David Wijaya berbagi tips ya. Jadi bahasa Inggris itu memang menjadi kendala buat akademisi Indonesia ya. Jangankan dosen, jangankan mahasiswa ya, dosen-dosen pun juga mengalami kesulitan. Dan kalau mau gampang, pakai aplikasi seperti Grammarly. Grammarly itu sudah menggunakan teknologi AI dan itu bisa membantu kita non-native English speaker untuk membuat kalimat yang secara grammar baik, ya, berterima dan ya pokoknya bagus gitu. Dan Pak David sendiri cerita di webinar itu bagaimana ada temannya dari Fakultas Teknik, artikelnya terbit di jurnal internasional ya, Scopus, terindeks Scopus Q1. Padahal Pak David cerita, ini orang sebenarnya bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Kok bisa sih? Dan dosen Fakultas Teknik itu berbagi rahasia, saya pakai Grammarly. Jadi diketik-ketik, terus Grammarly memberikan suggestion gitu kan. Oh yang benar begini, yang benar. Ya, diikutin aja gitu. Akhirnya jadi. Gitu. Jadi ya saya kira kita nggak perlu sungkan ataupun segan. Nggak masalah kok. Memang bahasa Inggris itu nggak mudah ya. Jadi sebagai non native English speaker, silakan saja kita pakai Grammarly ya, atau tadi Pak Yanu yang bicara tentang Quillbot ya, silakan Pak Yanu kalau mau tambahkan lagi. Pak, memang pertama perasaan itu kan selalu diungkapkan dalam bahasa L1 ya Pak ya, bahasa pertama gitu, gampangnya gitu. Jadi pasti bahasa Indonesia itu pertama. Nah maka yang pertama keluar ya itu Google Translate, ya kan? Dari Google Translate itu baru masuk ke Grammarly gitu loh, Google Grammarly atau Quillbot, karena Quillbot sama Grammarly itu sebenarnya satu ini satu iman lah gitu kan. Karena Satu fungsi ya. iya, karena masuk ke Quillbot itu terus kemudian ketika kita mencek grammar di Quillbot bisa ditunjukkan ke Grammarly juga bisa dia gitu. Ya jadi sebenarnya itu satu jurusan ya. Dan seterusnya mungkin pokoknya perasaan pertama itu nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Meskipun kita belajar bahasa Inggris itu kan tetap sebagai bahasa asing dan kita mempelajarinya sehari-hari, membiasakan berbicara sendiri atau dengan teman atau dialog dan seterusnya, terutama mendengarkan ya. Nah, tetapi kalau untuk penulisan ya memang harus butuh bantuan yang seperti dikatakan Pak Tudut tadi, Grammarly dan teman-teman. Tapi memang dari awal ya perasaan kita terungkap oleh bahasa L1. Maka kita tetap butuh Google Translate, kemudian Grammarly, dan seterusnya. Begitu Pak. Pak Bayu? Ya. Ya, saya rasa sudah cukup Pak. Cukup mewakilkan. Ya, kalau lalu ada pertanyaan ini simpel aja. Apakah ada batasan pembahasan atau topik untuk karya tulis ilmiah? Pastinya ada ya. Pembahasan untuk karya topik, untuk karya tulis ilmiah ya. Ya, jadi gini, memang sebenarnya yang paling penting itu ketika menulis suatu karya tulis ilmiah, ini kita pertama bicara paper dulu ya.
bicara artikel. Ketika kita ingin menulis, fokuskan terlebih dahulu dengan research interest. Nah, kita berangkat dari research interest. Ketika nanti teman-teman mahasiswa ini sudah punya research interest, kemudian mulai banyak membaca, dari membaca itu kemudian mendapatkan asupan. Nah, dari situ melihat, oh, di sini ada kekurangan nih di artikel si penulis A. Saya coba untuk angkat dari persepsinya yang B. Nah, di situ akhirnya ketemu gap. Nah, teman-teman mulai menulis. Nah, ketika mulai menulis, di situ tidak ada batasan dalam artian ketika teman-teman sudah menulis, sudah jadi dalam bentuk katakanlah sebuah artikel, silahkan submit pada portal jurnal yang sesuai dengan skop keilmuan teman-teman. Misalnya sebagai contoh bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan luas. Ada bidang pedagogi misalnya, ada bidang linguistik misalnya, ada bidang literatur ya, sastra. Jadi silakan teman-teman tentukan jurnal yang akan dituju sesuai dengan skop tulisan teman-teman. Pun sama, ketika menulis sebuah skripsi, di dalam penulisan skripsi, tentu sudah ada standarisasi dari tiap-tiap prodi atau dari jurusan. Sebagai contoh, kalau anak sastra Inggris nih, ya biar tidak keluar dari tracknya, tidak mengangkat tentang teaching, gitu. Kalau tentang anak sastra, biasanya tidak keluar dari yang namanya genre prosa, puisi, drama, seperti itu. Kemudian kalau anak pendidikan pun seperti itu, dia tidak akan melenceng atau tidak akan keluar dari tracknya membahas tentang susastra, gitu ya, tapi lebih kepada English language teaching, kemudian tentang EFL seperti itu. Jadi kalau kita bicara batasan, tentu ada batasan, tetapi batasan itu kita lihat dulu berangkat dari research interest kita. Nah, seperti itu, Pak Wahyu Budian. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, teman-teman. Baik, Pak. Ini ada nyambung juga nih. Nah, ini bagaimana cara mengidentifikasi sebuah jurnal berkualitas atau tidak sehingga layak dijadikan referensi? Tadi kan Bapak ngomong nyari asupan dulu nih dari artikel-artikel yang sesuai dengan interest kita gitu kan. Terus menurut Bapak-Bapak sekalian, cara mengidentifikasi apakah artikel tersebut itu berkualitas atau tidak itu dari mana? Apakah dari jurnalnya atau dari mana, Pak? Ya, saya akan tanggapi pertanyaan ini. Mungkin di sini saya perlu share screen dulu nih karena kita perlu ya belajar sedikit nih. Misalnya kalau teman-teman ya mau menggunakan rujukan dari jurnal internasional, mungkin langkah pertama kita bisa lihat dulu dari Google Scholar ya. Ini browser saya udah kelihatan? Oke. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah. Jadi dari Google, ya ini namanya Google Scholar, tapi ini mungkin karena websitenya, karena saya posisinya di Indonesia, jadi langsung diterjemahkan, Google Cendekia. Nah, jadi ya Google Scholar atau Google Cendekia sama aja. Nah, untuk teman-teman dari bidang ilmu sastra, linguistik, bahasa Inggris, nah kita bisa pakai ini. Jadi langkah pertama kita cari kategorinya dulu. Ya, biasanya kalau bahasa sastra itu masuk humanities, literature, arts. Ya, nanti kita klik di sini. Nah, nanti ada lagi subkategori. Nah, ini kebetulan ada nih, jurnal language teaching, language learning, TESOL quarterly. Nah, ini kalau mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris nih pasti ini nih bacanya nih. Applied. Nah, kalau linguistik bahasa Inggris, applied linguistics. Ya, kalau linguistik juga Journal of Pragmatics. Nah, kemudian, tapi kalau misalnya mau dipersempit, bisa kita dari Humanities, Literature, Arts, subkategori bisa kita pilih lagi. Misalnya kalau mau English Language and Literature, nah kita klik di sini. Jadi nanti lebih dipersempit lagi oleh Google Scholar. Nah, jadi tadi siapa? Ayu ya. Ayu bisa lihat di sini. Jadi kalau mau mencari artikel untuk apa? Untuk sumber referensi di skripsi, bisa cari dari sini. Jadi Ayu mau bikin skripsi penelitian tentang literature. Nah, ini misalnya tentang novel. Nah, mungkin ini Journal Studies in the Novel.
Nah, biasanya kalau sudah terindeks Google Scholar udah jaminan mutu. Tapi kalau misalnya masih ragu, ya kita bisa aja tadi kan apa jurnal Studies in the Novel. Nah, kita bisa coba cari informasi pembanding dari Simago. Ya. Nah, di sini sudah masih kelihatan browser saya? Sih, masih. Oke, nah ini jurnal Simago. Nah, kita tinggal ketik aja tadi, Studies in Novel. Nah, udah terindeks SJR ini. Tinggal kita klik. Nah, biasanya di SJR ini ada muncul peringkat keberapakah sebuah jurnal. Mereka pakai istilah Q. Wah, Q1 bagus ini. Kalau Simago, kalau nggak salah sih ada 4 tingkatan dia. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, sekalipun itu Q4, itu udah bagus sekali. Jadi nggak sembarangan jurnal bisa terindeks Scopus, Simago. Jadi kita bisa pakai Simago untuk melihat validitas atau kredibilitas dari sebuah jurnal. Nah, dengan kondisi itu kita bisa, oke, ini artikel yang saya ambil dari jurnal ini terjamin. Tapi kalau jurnalnya terbitan Indonesia, maka kita bisa cari dari Sinta. Nah, ini alamatnya sinta.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita, nah kalaupun belum tahu judul jurnalnya apa, ya ketik aja English Literature misalnya. Mungkin ada jurnal, nah ini ada nih, jurnal terbitan Universitas PGRI Madiun. Peringkatnya Sinta 4, nah itu bagus juga. Ya, kalau peringkat nomor 1, Sinta 1, tapi S4 juga bagus. Nah, jadi di situ kita bisa lihat, oh, kalau saya ambil artikel dari jurnal ini kredibel, ya. Jadi tentunya jangan lupa berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi, ya. Kalau Anda menulis skripsi, tapi kalau misalnya Anda sudah punya publikasi terus mau bikin publikasi yang lain, ya kalaupun Anda nggak bisa konsultasi dengan siapapun, Anda bisa menggunakan sumber informasi pembanding seperti Sinta, Google Scholar, atau SJR. Ya kurang lebih seperti itu. Ya Ayu, saya kembalikan ke Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Todo. Apakah Pak Yanu dan Pak Bayu ingin menambahkan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Seperti saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawab. Tadi sudah lumayan banyak ya, dan saya rasa pertanyaan tadi cukup bagus untuk menutup sesi tanya jawab kita kali ini. Memang kalau untuk berkualitas atau tidak itu bukan dari topiknya, tapi mungkin lebih ke tata cara penulisannya gitu ya. Karena kalau topik itu kan itu sesuai dengan interest-nya masing-masing gitu. Jadi kita melihat sebuah artikel itu berkualitas atau tidak, kita melihatnya itu dari tata cara penulisan gitu, tata cara penyajiannya. Makanya yang dilihat itu pastinya strukturnya gitu ya. Menggunakan citation seperti apa gitu ya. Baik, mungkin dari sesi tanya jawab sudah selesai, dan dari sesi pemaparan tadi juga sudah. Selebihnya saya kembalikan untuk ini MC kepada Ibu Irma. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link kehadiran ya, sudah diberikan di kolom chat. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wahyu selaku moderator yang telah memandu berjalannya sesi penyampaian materi. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Yanu, Bapak Bayu, dan Bapak Todo selaku narasumber yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ilmu baru nih kepada para peserta. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta dalam penulisan dan publikasi artikel penelitian ilmiah ya.
Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Todo Sibuaya selaku Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara untuk memberikan salam penutup dan untuk penutup kuliah umum daring hari ini. Kepada Bapak Todo, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Irma. Ya, jadi kita sudah sampai di akhir acara ini. Sedikit molor dari jadwal, tapi bagus sekali ya, karena kita membahas banyak hal, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan bagus dari peserta webinar hari ini, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanu, Pak Bayu, yang sudah bersedia memenuhi undangan untuk menjadi pembicara di webinar ini. Jadi memang tujuan webinar ini seperti yang disampaikan oleh dekan kami, Ibu Ari Purwanti, karena kampus kami ini baru mulai beroperasi 2019, dan mahasiswa kami pada saat ini paling tinggi semester 7. Jadi tahun 2023 ini adalah tahun wisuda pertama mahasiswa Undira. Nah, jadi webinar ini kami rancang memang tujuannya untuk membuka wawasan mahasiswa tentang penulisan skripsi, bagaimana mengubah skripsi menjadi publikasi ilmiah. Jadi inilah cara kami untuk menggairahkan mahasiswa kami agar bersemangat dalam menulis skripsi, dan saya pikir teman-teman saya seperti Pak Yanu, Pak Bayu yang sudah punya segudang pengalaman dalam publikasi ini ya bisa membagikan kiat-kiat ya yang bisa menginspirasi dan memperkaya pengetahuan mahasiswa Undira. Ya, dan beberapa saya lihat di hadirin ini ada juga dari mahasiswa Bandar Lampung, mahasiswa teknokrat ya. Ya baguslah kita sama-sama saling belajar juga nih. Jadi ya siapa tahu ya mungkin nanti kita bisa bikin seminar kecil-kecilan ya. Mahasiswa Undira presentasi skripsinya, mahasiswa Bandar Lampung, teknokrat presentasi skripsinya. Ya masih seminar kecil-kecilan online aja deh. Kayaknya kalau kita pergi naik ferry ke Bandar Lampung ngongkos juga tuh. Ya, jadi saya senang sekali acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan peserta tampaknya antusias ya dari pertanyaan-pertanyaan mereka ajukan. Jadi saya tutup acara ini. Semoga teman-teman mahasiswa bisa memetik manfaat, dan webinar ini kami rekam, nantinya akan kami publikasikan di akun YouTube milik Prodi Sastra Inggris Undira, sehingga mahasiswa yang mau menonton kembali rekaman ini bisa menontonnya di YouTube ya. Nanti saya akan terbitkan nanti ya, mungkin perlu waktu ya karena kami harus edit lagi videonya. Ya kurang lebih seminggu 2 minggu lagi Anda sudah bisa menonton rekamannya di YouTube Prodi Sastra Inggris Undira. Mungkin Bu Irma bisa bantu ya untuk bagikan link YouTube Prodi Sastra Inggris Undira ya, supaya peserta nanti bisa bookmark ya, nanti 2 minggu lagi mereka bisa cek. Ya. Baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Irma. Iya, terima kasih Pak Todo atas sambutan penutupnya. Sebelum acara ini berakhir, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon pada para narasumber sudah on cam semua ya. Oke. 1, 2, 3. 3, 2. Baik. Tarik aja ya. Oke. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah mendukung acara kuliah umum daring dengan topik Academic Writing for and Publishing for Undergraduate Students. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kuliah umum daring berikutnya, dan kegiatan webinar yang telah berlangsung akan selalu diunggah pada kanal YouTube Universitas Dian Nusantara. Dan nanti juga saya akan bagikan bila sudah diupload ya. Dan saya mewakili program studi Sastra Inggris Universitas Dian Nusantara mengucapkan banyak terima kasih serta mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyelenggaraan kuliah umum hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, acara kuliah umum daring hari ini saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Terima Pak kasih. Bayu, Pak Yanu. Bayu, Pak Bayu, Ya, Bayu, siap. terima kasih.
2 Mungkin minggu lagi kita bertemu ya di ruang Ya, kuliah siap. yang lain. Siap. ya saya leave dulu Ya, Pak. Terima kasih. Ya.